Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, sebangsa setanah air. Ada pernyataan Pak Jokowi hari ini bahwa Presiden boleh memihak, Menteri boleh memihak. Sekarang kita berpikir secara analogi sederhana. Sikat korupsi. Lanjutkan. Seorang wasit dalam satu pertandingan sepak bola pasti memiliki pilihan akan berpihak kepada klub yang di sebelah kanan atau berpihak kepada klub yang di sebelah kiri. Semua wasit pasti punya klub favorit dalam satu pertandingan sepak bola yang dipimpinnya. Tapi apakah boleh kemudian dukungan dia itu diwujudkan ke dalam satu keberpihakan yang kemudian memutuskan sesuatu dalam pertandingan itu dan merugikan salah satu pihak untuk kepentingan si wasit? Tentu saja tidak boleh. Ini yang disebut dengan abuse of power. Ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Hari ini seorang presiden bagaimanapun tidak boleh berpihak. Seorang Joko Widodo boleh berpihak. Seorang menteri tidak boleh berpihak. Seorang kementerian, pejabat kementerian, Prabowo misalnya, boleh berpihak. Mahfud MD boleh berpihak, tapi bukan sebagai menteri pertahanan atau sebagai menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan. Ini bedanya. Bayangkan kalau misalnya seorang wasit memimpin sebuah pertandingan dan dia kemudian berpihak ke salah satu klub sepak bola. Maka salah satu klub kemudian dirugikan. Inilah analogi sederhana yang sebenarnya tidak boleh terjadi di dalam ruang-ruang demokrasi kita. Sejak awal Pak Jokowi sudah menciderai demokrasi, sudah melukai konstitusi dan juga membuntungi cita-cita reformasi. Lalu kesalahan apa lagi yang akan mau dilakukan oleh Pak Jokowi untuk kemudian demi kepentingan dia, keluarga, anaknya, dan seluruh kerabatnya untuk kemudian digelontorkan semua di dalam pemilu ini? Pak Jokowi yang saya hormati, kami dulu betul-betul mati-matian mendukung Bapak. Demikian juga dengan Ganjar Mahfud, demikian juga dengan Anies dan Muhaimin. Semua adalah mantan orang-orang Bapak, pendukung Bapak yang mendorong Bapak untuk menjadi presiden selama 2 periode. Bahkan ketika Pak Mahfud menjadi ketua tim sesnya Prabowo di 2014, setelah Prabowo ternyata tidak bisa menjadi presiden, Pak Mahfud kemudian menyatakan untuk mendukung sepenuhnya Pak Jokowi sebagai presiden terpilih ketika itu. Lalu kemudian hari ini Pak Jokowi mengeluarkan sebuah pernyataan yang memaknai kami semua ini sebagai abuse of power untuk mendukung Prabowo yang menjadi musuhnya Pak Jokowi selama 2 pemilu. Hari ini secara terbuka Pak Jokowi justru mendukung Prabowo. Satu hal Pak yang harus saya ingatkan kepada Bapak. Menurut saya kalau Bapak justru memenangkan Prabowo, apakah yakin Prabowo bisa dikendalikan oleh Bapak? Sementara Prabowo adalah orang yang dipermalukan oleh Bapak selama 2 periode itu. Selama 2 pilpres itu. Selama 2 kali pemilu itu. Sementara Mas Ganjar dan Pak Mahfud, Anies dan Muhaimin adalah pendukung Bapak sejak 2014. Dan itu yang justru ingin dikalahkan oleh Bapak secara terang-terangan. Pak Jokowi yang saya hormati, mohon selamatkan bangsa ini dari kepentingan-kepentingan pribadi dan juga kepentingan-kepentingan oligarki. Ini bukan soal kekuasaan. Ini adalah tentang amanat rakyat kepada Bapak untuk tetap menjaga marwah demokrasi Republik Indonesia ini. Bapak Jokowi yang saya hormati, mohon sekali lagi Bapak jangan terlalu frontal, jangan terlalu buka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini adalah demokrasi yang salah. Jangan berikan edukasi yang salah kepada rakyat Indonesia.
Suatu saat ini akan menjadi presiden bagi presiden-presiden selanjutnya karena Bapak menjadi patokan dari seorang presiden yang menjadi produk dari cita-cita reformasi. Hari ini Bapak telah melakukan upaya pembuntungan berbagai tatanan politik di negara kita. Semua penjilat itu hari ini memang menjilat Bapak. Tapi percayalah Pak, ketika Bapak sudah lengser dari kursi presiden, mereka akan melupakan itu semua. Mereka tidak akan lagi memuji-muji Bapak. Mereka tidak akan lagi menyanjung-nyanjung Bapak. Bapak kemudian tetap berada dalam kegelisahan ketika orang-orang yang hari ini menjilat Bapak meninggalkan Bapak satu persatu untuk beralih kepada presiden yang berikutnya. Ini adalah pertaruhan besar. Hari ini pernyataan Bapak menunjukkan bahwa Pak Jokowi bukan lagi seorang negarawan. Bapak betul-betul adalah orang yang memeluk kekuasaan, mengawetkan kekuasaan, dan tidak mau kehilangan kekuasaan. Karena apa? Karena Pak Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Pak Jokowi yang saya hormati, mari Pak, jadilah negarawan. Semuanya belum terlambat. Pak Jokowi sudah berubah total. Pak Jokowi menjadi tokoh yang sangat antagonis dalam semua lakon politik di negara ini. Pak Jokowi ternyata bukan Pak Jokowi yang dulu. Pak Jokowi menjadi racun di dalam peta politik Indonesia hari ini. Mohon sekali lagi dengan segala hormat, selamatkan harga diri Bapak. Karena kalau tidak, Bapak akan menjadi sangat sakit nantinya ketika Bapak sudah tidak lagi menjadi presiden. Dan ketika itu kami semua orang-orang hari ini yang masih merasakan pembangunan ketika Bapak memerintah, hari ini semua tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena Bapak telah menjadi wasit sebuah pertandingan yang sangat tidak adil. Abuse of power. Pak Jokowi ternyata betul-betul gagal mengalahkan dirinya sendiri. Terima kasih.